Bapa, kami bangga akan Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang mengerti, Allah yang mengenal, bahkan Allah yang mengasihi kami. Bapa, kami ada di tahun yang baru dalam minggu yang kedua kami boleh beribadah kali kedua di tempat ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami baik. Bapa, kami lewati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tambahkan setiap iman kami, tambahkan percaya kami, tambahkan bahwa Engkau tidak pernah lepaskan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Engkau ada dalam pergumulan kami, Engkau ada dalam masalah kami, bahkan Engkau tahu keberadaan kami. Oleh sebab itu, malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh ada lagi di tempat ini, menyembah Tuhan, membesarkan nama-Mu yang hebat, yang luar biasa. Karena kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan jaminan keselamatan itu. Pada malam hari ini kami percaya Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, guru boleh banyak, tapi hanya satu Tuhan, Yesus Kristus yang kami percaya, yang kami sembah. Dia ada Raja di atas segala raja, yang layak terima kemuliaan, hormat, pengagungan itu. Roh Kudus, malam hari ini kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang Kau buat bagi kami, itulah yang terbaik. Engkau membentuk, Engkau merubah kami, berbicara secara pribadi lewat kebenaran firman yang kami baca. Karena kami percaya firman-Lah ada kekuatan, dan firman-Lah ada jalan keluar dari persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali kita ada di kalau saya tidak salah ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua dalam tahun ini, bukan? Ya, pertemuan yang kedua kita mulai dari tanggal 10 yang kemarin. Dan saya percaya bahwa ada hal-hal yang hebat yang Tuhan berikan. Kita akhir-akhir ini berjalan dengan kekuatan kita. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa kita lebih percaya apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar, daripada kita percaya kebenaran firman Tuhan. Saya melayani orang-orang muda di tempat di mana gereja ada Glow Kerek yang ada di Raceway. Saya katakan begini, sudah pernah nonton film 2012? Mereka ada yang sebagian anak muda, ada sebagian angkat, ada sebagian tidak. Terus mereka bilang maksudnya, maksudnya mereka tahu maksudnya apa? Tanya 2012. Emang mentang-mentang ini tahun 2012 dan tanya itu. Saya bilang, berapa banyak yang sudah nonton film itu? Dan ada yang angkat tangan, ada yang bingung. Apa film apa itu 2012? Apa film Tom and Jerry atau apa? Dan pokoknya seperti begitulah. Saya katakan bahwa itu sedikit saja kalau kita menonton film itu, sedikit saja kalau Tuhan kembali kali yang kedua, itu sedikit, sebagian kecil 1/1000 ya, tidak lebih besar dari apa yang ditulis di dalam Alkitab. Itu terlalu kecil. Runtuh bangunan, tanah terbelah dan lain sebagainya, itu sebagian kecil. Dan mereka katakan, wah, kalau begitu luar biasa kalau Tuhan datang. Saya bilang iya. Alkitab katakan bahwa Dia akan menggulung langit ini seperti kita menggulung kertas. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan melihat musuh iman. Seringkali kita berjalan dengan akal pikiran kita. Kita lebih percaya apa kata ramalan, kita lebih percaya apa kata orang, apa kata Hong Shui atau apa kata Feng Shui. Karena saya percaya hari ini adalah Imlek, bukan? Kita enggak kongki dari tadi gitu. Kalau kita di Jakarta, wah itu dapat angpau kita, apalagi angpau Tuhan sudah banyak dapat angpau dari jemaat begitu ya. Oke. Kita lebih percaya hal-hal itu daripada apa yang Tuhan katakan, karena kita sudah biasa, bukan dari kecil kita berjalan. Tapi malam hari ini kita melihat bahwa 8 musuh iman yang harus kita lawan, yang harus kita hindari. Karena hari demi hari kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan janji Tuhan, kita berjalan dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bilang. Itu yang kita berjalan bersama-sama dengan itu. Hari lepas hari, mau tidak mau, suka tidak suka, apapun yang kita bikin, ada iman di dalamnya. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita buat segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Mari buka Alkitab saudara. Perhatikan ada beberapa
Ayat yang kita akan baca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 6, Lukas 18 ayat 8, Roma 14 ayat 23, Galatia 3 ayat 26. Saudara boleh siapkan ayat-ayat itu, kita akan baca pelan-pelan karena saudara tidak usah membuka Alkitab karena nanti kita membacanya bersama-sama. Pada malam hari ini kita membaca Ibrani pasal yang pertama. Kita perhatikan ini. Jadi saudara tidak usah buka Alkitab, saya sudah siapkan. Saya tahu bahwa orang Kristen itu untuk membuka Alkitab sangat susah karena memang tidak bergaul dengan Alkitab. Tapi kalau saya percaya malam hari ini saudara bahwa Alkitab adalah anugerah. Karena ya Alkitab itu barang pajangan saja supaya kalau orang masuk di rumah saya mereka melihat bahwa saya orang Kristen punya Alkitab ada di rumah. Tapi waktu membuka itu semua lebar demi lembar masih lengket. Lengket itu tandanya kita tidak bergaul dan masih baru, keras, masih baru. Oleh sebab itu jarang bergaul. Oke, kita baca sama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ayat 6. Perhatikan ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Alkitab katakan apa yang belum engkau lihat, apa yang belum engkau dengar, apa yang belum timbul dari dasar hatimu, itu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Amin. Itu iman, itu yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dan Tuhan katakan percaya. Iman harus percaya, iman harus berharap. Tanpa iman, ayat 6 katakan apa? Tanpa iman, ya Allah, saya sudah tulis masih nggak kelihatan lagi. Apalagi tidak tulis begitu. Tanpa iman kita tidak apa? Segala sesuatu harus punya iman. Tanpa iman kita tidak berkenan. Dan yang kedua, tanpa iman kamu tidak melihat kemuliaan Allah. Tanpa iman Bapak dan Ibu tidak mengalami mujizat. Tanpa iman kita tidak berjalan dengan mujizat setiap hari. Tanpa iman kita tidak dapat berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sangat penting bagi orang percaya. Amin. Iman segala-galanya. Katakan iman. Lukas 18 ayat 8 kita melihat itu. Lukas ayat 18. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan tidak bertanya berapa anakmu, berapa kekayaanmu, berapa besar pengaruhmu, berapa banyak engkau memberikan korban ke gereja, berapa aktif engkau di gereja, berapa besar engkau membawa jiwa, berapa besar engkau mempengaruhi banyak orang sampai orang mengikut engkau. Tapi Tuhan datang untuk itu Tuhan mencari iman yang ada pada kita, percaya yang ada pada kita, itu yang Tuhan cari. Malam hari ini kita akan berbicara tentang iman dan iman. Kita perhatikan ayat yang lain lagi. Di dalam Roma 14 ayat 23. Kita melihat itu, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu udah hukum. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi kita buat apapun tanpa iman di dalamnya adalah dosa. Karena iman adalah percaya yang sungguh, berharap yang sungguh, mengandalkan dan melihat janji Tuhan. Itu nyata. Tanpa iman, dosa. Kita lihat lagi ayat Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Bangga enggak? Saya anak Allah, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Anak raja harus memiliki iman. Kalau tanpa iman adalah anak setan.
Oleh sebab itu memiliki iman, hidup dengan iman, mengandalkan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu jangan katakan bahwa nasibku sudah begini dan sudah hidupmu seperti lagu dangdut yang ada di Indonesia. Ya nasib, mengapa begini? Tidak ada yang nasib. Karena hidupmu ditentukan oleh imanmu kepada Tuhan. Amin. Engkau berhasil atau tidak, bagaimana engkau berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau engkau katakan hari ini, haleluya, hari ini luar biasa, hari ini dahsyat, hari ini baik, maka hari itu menjadi baik bagimu. Kalau engkau bangun dan katakan sial, karena aku sudah janji begini jam 9 saya bangun, jam 9:20 sial hari ini. Wow. Maka sepanjang hari itu wow dan sial. Apa yang engkau mau Tuhan buat bagi engkau hari itu, engkau mulai dengan Dia. Amin. Oleh sebab itu saya senang kalau bangun pagi saya melihat istri saya, meskipun kita berdoa, saya bilang, sayang, jangan kalau berdoa jangan menghadap saya. Kita masing-masing menghadap tempat lain karena belum gosok gigi kita. Jadi engkau menghadap ke kiri dan aku ke kanan, engkau ke timur, aku ke barat, engkau ke utara, aku ke selatan. Itu lebih aman. Meskipun tangan kita dua bergandengan tangan, tapi muka jangan berhadapan. Berbahaya gitu. Nanti habis doa kita bisa pingsan masing-masing. Oke, malam hari ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita ada modal. Katakan lagi, Tuhan memberikan kita malam hari ini adalah modal. Modal apa yang Tuhan mau Tuhan berikan bagi kita? Modal apa yang Tuhan berikan bagi kita? Iman. Iman adalah modal utama Kristen. Apapun yang kita buat di dalam hidup ini, kita mau katakan bahwa modal yang Tuhan taruh dalam iman kita kepada percaya kita, umat ketebusannya adalah modal iman tadi. Hidup ini harus punya modal, usaha punya modal. Mau jual ketoprak aja punya modal. Mau jual rujak aja harus punya modal. Enggak seperti di kampung, saudara. Kalau kampung musim buah, satu kampung tuh buah gitu. Mau jual rujak gimana ya? Udah ke tante, wah buahnya bagus ya. Minta boleh nggak? 5 biji boleh? Boleh. Kampung kalau minta boleh, saudara. Boleh. Mangga 5, maju lagi ke sana ada jambu. Tante boleh minta jambu 5 nggak? Boleh. Terus sepanjang jalan dia minta ke tetangga. Sorenya dia jualan rujak. Kalau di Indonesia masih bisa, di Belanda nggak bisa gitu. Enak aja lo minta, gue jitak kepala lo. Minta di sini semua ada harganya. Tapi malam hari ini Tuhan berikan kepada kita modal dasar hidup. Mulailah berusaha, mulailah hidup dengan Tuhan, mulailah berkarya dengan Tuhan. Modal itu katakan sekali lagi, iman. Karena waktu kita memiliki iman, kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18, saudara boleh catat bahwa waktu kita memiliki iman, Kisah Rasul 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dengan kata lain, waktu kita memiliki iman, kita bermodalkan iman itu. Poin yang pertama, kita memiliki pengampunan. Jadi waktu kita memegang modal yang Tuhan kasih kepada kita, waktu kita percaya kepada Dia, waktu kita buka hati kepada Dia, kita izinkan Roh Kudus masuklah dan aku percaya. Maka modal pertama kita miliki adalah iman. Karena iman itu adalah menghasilkan pengampunan. Tanpa iman kita tidak akan mendapat pengampunan. Kita melihat yang berikutnya. Kalau kita memiliki iman, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi manusia dibenarkan karena iman. Jadi yang kedua, kalau kita bermodalkan apa yang Tuhan kasih, maka iman itu menghasilkan pembenaran. Tuhan membenarkan kita. Kita tahu bahwa setiap hari tugas setan apa? Atau kerjaan setannya apa? Di dalam Ayub. Ya dia sampai menggoda. Ya bisa bohong lah. Tapi dalam Ayub, sudah tahu cerita Ayub? Kerjaan setan tiap hari apa?
Tahu kitab Ayub di mana? Insya Allah. Setan punya kerja setiap hari apa? Datang kepada Tuhan dan dia katakan, Bapak, si Siska modelnya kayak begini, makan kebanyakan sampai perut sakit tidak aja-aja. Itu masalahnya. Setiap hari kerjanya datang kepada Tuhan dan menuduh apa yang kita buat. Si Anu begini, si B begini, si C begini. Setiap hari itu kerja dia. Datang kepada Allah dan menuduh kita, melapor kita, apapun yang kita buat. Pikiran kah, tingkah laku kita kah, apapun iblis selalu menuduh kita. Tapi kita mempunyai pembela yang dahsyat yang nama Yesus. Amin. Waktu dia katakan, Tuhan udah lihat pahan belum? Tuhan bilang, aku kenal dia. Dia begini-begini, Tuhan bilang telah menembus dengan darahku. Maka dia mundur. Karena waktu kita bermodalkan iman, ada pengampunan di dalamnya. Kalau kita bermodalkan iman lagi, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima rohnya yang telah dijanjikannya. Jadi kalau kita memiliki iman, kita memiliki roh. Kalau kita memiliki iman, kita bermodalkan iman bahwa janji Tuhan yang berikutnya, yang ketiga adalah memiliki roh Allah. Roh Allah, mengapa kita harus memiliki roh Allah? Mengapa kita harus memiliki roh kudus? Mengapa itu terlalu penting bagi kita? Karena roh kudus mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Roh kudus adalah filter di dalam kehidupan kita. Di saat kita berbuat satu dosa, pelanggaran terhadap Tuhan, maka roh kudus mengingatkan bahwa yang kita buat itu salah. Itu fungsi roh kudus. Roh kudus adalah jaminan kita kepada Tuhan. Dalam Roma dia katakan bahwa di saat engkau berdoa dengan kata-kata yang tidak terkatakan, Roh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu dahsyat kalau kita miliki itu. Setiap orang percaya harus memiliki Roh Kudus. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, saya ragu akan percayamu kepada Tuhan. Yang pertama harus memiliki firman Tuhan. Yang kedua harus memiliki Roh Kudus. Karena itu harus saudara miliki. Saya takut jangan-jangan kita seperti Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-21 sampai 23. Saudara yang sudah baca cerita itu, ada orang yang datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah melakukan mujizat atas namamu? Bukankah aku telah menempatkan tangan kepada orang lain, orang sakit sembuh? Bukankah aku telah berdoa kepada orang yang mati bangkit? Bukankah aku telah melakukan hal-hal yang hebat? Tapi apa kata Tuhan? Pergi, sana lo, gidah. Orang Jakarta bilang, jauh-jauh engkau harus tinggalkan aku. Kenapa? Dia tidak memiliki apa-apa. Seperti 10 anak darah, bukan? Apa yang perbedaan antara mereka? Ada katakan ada 5 pintar, ada 5 bodoh. Kenapa? Bedanya di mana? Sama-sama punya pelita, sama-sama menunggu mempelai datang. Tapi bedanya di mana? Yang 5 mempersiapkan diri, sama-sama punya pelita, sama-sama punya terang firman Tuhan, tapi dia tidak mempersiapkan rohnya, tidak bergaul dengan Roh Kudus hari lepas hari. Roh Kudus itu satu pribadi, saudara. Dia bukan hal yang lain. Dia satu pribadi yang luar biasa. Miliki itu setiap hari berbicara dengan Roh Kudus. Saudara, saya setiap hari kalau berjalan sendiri saya berbicara. Tapi kalau orang perhatikan saya, mereka bilang mungkin saya belum sembuh dari rumah sakit gila. Saya kalau di tram, di bus, saya duduk, saya menyembah Tuhan. Oh ya, seperti itu saya buat. Karena saya tahu saya berjalan dengan pribadi Tuhan. Saya kenal dia. Kalau saya ada sakit hati sedikit, saya bilang, Tuhan, nanti gue sakit, Tuhan, aku malu, aku marah. Wah, saudara, detik itu juga dihiburkan saya. Kalau saya ada kesal sedikit, langsung saya bilang, Tuhan, aku tidak tahan lagi, aku kok bisa marah ya. Saat itu juga dia hiburkan saya. Dan dia katakan, masa begitu kamu marah? Harus memiliki Roh Kudus. Kalau kita memiliki iman, maka kita memiliki Roh Kudus. Oke, hal yang lain lagi, Efesus pasal 6 ayat 16.
Mengapa kita harus memiliki iman dan modal yang Tuhan berikan bagi kita? Di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Karena waktu kita memiliki iman, ada perisai, ada tameng yang mengcover kita. Saya dengan Pahan, dengan yang lain, kita baru ikut Pak Gilbert, kita ke rumah. Sampai di Kolesio itu ada yang berikut ini. Kalau kita memiliki iman, maka kita tahan terhadap serangan musuh. Iman adalah perisai. Di Kolesio atau Kolesium itu ada orang-orang yang pakai baju tentara Roma gitu. Kalau anak saya itu melihat sesuatu yang aneh, dia ketawa kepingkal-pingkal. Jadi tiba-tiba saya bilang, sayang, kamu foto sama itu tentara Roma dekat Kolesio gitu ya. Dia berdiri pakai itu. Saya bilang, wah bagus juga ya. Tapi waktu kita makin dekat dengan tentara Roma itu, tiba-tiba anak saya ketawa cekikikan sendiri, ketawa kepingkal-pingkal. Saya bilang, kenapa sih? Dia bilang, Dek, aku udah mau foto sama dia. Saya bilang, bagus. Supaya kadang-kadang nanti ke Indonesia waktu ditanya sama teman, foto sama tentara Roma enggak? Oh foto, keren gitu. Kan boleh kasih tunjuk teman-teman. Dia ketawa langsung, dia bilang, enggak, masih tentara Roma kayak begitu. Saya bilang, kenapa? Mukanya kayak Mr. Bean, badannya kayak ayam sakit, gitu. Maksudnya culun begitu, mukanya lucu sekali. Tentara Roma. Dedi, itu gak cocok jadi tentara katanya. Saya bilang, gak cocok jadi tentara. Kalau di Indonesia jadi apa? Dia bilang, tukang beca. Maksudnya lucu sekali. Tapi lihat, perisai yang dipegang oleh mereka adalah iman. Gambaran iman waktu Tuhan memberikan perisai kepada kita. Yang berikutnya, kalau kita mempunyai modal iman yang Tuhan berikan bagi kita, perhatikan ini 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Malam hari ini kita banyak baca Alkitab, karena saya percaya di rumah saudara jarang baca Alkitab. Tempat ini tempat kita baca. Haleluya. Sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau engkau dapat penderitaan, engkau dapat masalah, engkau mendapat cobaan dalam hidupmu, dan engkau katakan, wow Tuhan, masakan saya seperti ini. Saya aktif di pelayanan, saya ada dalam pelayanan gereja, saya menjadi bagian gereja, kok persoalannya tidak habis-habis. Saya mau katakan bahwa bukan engkau sendiri yang menerima masalah, mendapat masalah. Alkitab katakan bahwa seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maksudnya selama orang itu masih menarik napas, selama dia masih meminum air dan memakan nasi, kalau di Indonesia, di sini selama dia masih makan roti dan kentang, selalu ada masalah dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang tanpa masalah. Alkitab bilang semua orang di dalam dunia ini punya masalah. Jadi waktu engkau mendapat masalah, ingatlah janji Tuhan. Persoalan yang kau alami, pergumulan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Jadi kalau engkau mengalami persoalan dan katakan terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan yang hebat. Jadi iman kita mengalahkan iblis. Modal yang Tuhan kasih luar biasa, bukan? Dan apa yang kita pelajari lagi tentang modal yang Tuhan berikan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Kalau kita memiliki iman, maka kita memiliki kemenangan. Jadi orang yang sering kalah sudah pasti Tuhan kasih modal, tapi dia tidak pernah pakai modalnya. Saya heran sekali kalau kita punya banyak uang di dompet, tapi kita berdiri di depan tukang di toko roti, kita berdiri di tempat toko kue, toko roti, dan kita kelaparan luar biasa. Padahal di dompet kita tebalnya minta ampun, bukan dengan bon-bon tagihan, maksudnya dengan duit. Kita punya duit banyak, tapi kita berdiri di depan toko roti, kita kelaparan luar biasa. Saya bilang ini manusia yang paling bodoh di dunia. Punya uang tapi dia tidak tahu bagaimana mempergunakan itu sendiri. Itu sama dengan kita, punya Alkitab tapi kita tidak mengerti isi Alkitab.
Alkitab katakan di dalam Alkitab hanya ada dua orang, ada contoh dua orang bijak dan orang bodoh. Cuma dia kan contoh dua orang itu, satu bijak, satu bodoh. Saya bilang orang bodoh bukan tidak sekolah, tapi orang bodoh mendengar firman Tuhan tidak pernah melakukan. Itu orang bodoh. Dia seperti orang yang mendirikan rumahnya dia yang fondasinya adalah apa? Pasir. Waktu hujan datang robohlah rumah itu. Tapi kalau orang bijak dia mendirikan rumah pada fondasi yang kuat, batu. Hujan angin datang dia tetap berdiri. Fondasi mana yang kau dirikan? Percayamu. Malam hari Tuhan kasih kau modal. Pakai itu bagi Tuhan. Ada pengampunan dengan modal. Ada iman dan pembenaran yang Tuhan berikan. Waktu engkau memiliki iman, Tuhan memberikan engkau roh. Waktu engkau memiliki iman, Tuhan memberikan engkau perisai. Waktu engkau memiliki iman, Tuhan memberikan engkau kemenangan. Apa yang iblis akan mengganggu, mengambil, merusak? Bukan hidupmu, bukan rumah tanggamu, bukan pekerjaanmu, bukan anak-anakmu. Tapi yang iblis mau merusak akhir zaman ini, atau iblis ingin menyerang kita sebagai orang-orang percaya, adalah iman kita. Iman kita yang akan diserang oleh iblis. Iblis tidak menyerang kita, punya keluarga. Iblis tahu tiap malam kita berdoa bersama. Iblis tidak akan menyerang kita punya usaha, karena setiap hari kita menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan ada di dalam usaha kita. Tuhan tahu. Iblis tidak menyerang anak-anak kita, karena setiap hari kita akan serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tapi yang iblis mau serang akhir zaman ini adalah iman kita. Karena Alkitab katakan bahwa akhir zaman sepertiga akan meninggalkan Tuhan. Orang-orang percaya akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Yang iblis serang adalah iman kita. Oleh sebab itu kita perhatikan, yang pertama yang iblis akan serang adalah pergaulan. Pergaulan. Yang iblis akan serang pertama kita adalah pergaulan. Ada 8 hal yang untuk itu ada 8 musuh iman yang harus kita waspadai akhir zaman ini. Yang pertama adalah pergaulan. Alkitab katakan bagaimana? Pergaulan yang buruk. Maksudnya kebiasaan kita yang baik. Kita hidup bergaul dengan orang yang tukang gosip, maka kita akan jadi gosip. Kalau tidak gosip rasanya kurang mantap hari ini. Rasanya mulut asam gitu. Kalau kita ketemu, apalagi yang kita mau ngomong ya, kalau duduk diam sambil lihat-lihatan, siapa lagi yang kita belum ngomong ya? Mana si gendut kok belum datang? Kenapa? Kalau dia datang suruh kita kerjain dia aja gitu. Pokoknya ada hal yang kita harus buat, kita gosipkan, kita kerjain. Pokoknya pergaulan, karena kita bergaul dengan tukang gosip. Kalau kita bergaul dengan yang tukang berantem, tiap hari dia ceritanya dia berantem dengan istrinya, dia berantem dengan tetangganya, dia berantem dengan mertuanya, dia berantem dengan adiknya, dia berantem dengan kakaknya. Kalau nggak berantem hari ini kayaknya kurang seru gitu. Mesti berantem. Kalau berantem baru mantap. Kalau hari ini dia tidak melakukan hal-hal yang tidak enak, tidak mantap. Teman saya katakan begini, suami dari Lydia Nursaid, waktu dia kuliah di Jakarta, dia orang Tasik, dia datang di Jakarta, dia kuliah, dia pemain gitar paling jago, dia main gitar. Jadi waktu dia berkos dengan para pria-pria, karena dia cari kos pria itu paling aman, karena Jakarta banyak kos yang macam-macam campur-campuran, tapi dia cari yang pria semua. Jadi dia bilang, terima kasih, waktu dia dapat tempat kos gitu. Akhirnya kami kenalan. Tiba-tiba dia pindah dari tempat kos itu. Belum setahun dia pindah. Saya tanya dia, Yong, namanya Yongki, kenapa kamu pindah? Wah, cilak kayaknya. Gue baru 6 bulan di situ. Langsung gue rasa gue punya hati dan tingkah laku berbeda. Saya bilang, maksudnya? Ya semua di dalam itu semua jalan ada pernya. Jadi ini semua ada pernya. Jadi kalau berjalan, aduh kenapa situ gitu, aduh. Pokoknya kalau berjalan tuh kalau nggak per nggak enak gitu. Jadi dia yang jantan ini tiba-tiba ada pernya kiri kanan. Dia bilang, saya mulai mengundurkan diri karena itulah lingkungan saya. Hanya dia lari dari itu. Saya bilang hal yang baik. Dia bilang, mendingan saya lari dari
itu daripada saya menjadi seperti itu. Karena sekarang yang paling beken, yang paling ngetrend di Jakarta adalah presenter yang agak ke wanita-wanita itu. Halo saudara, apa kabar dan sebagainya. Itu paling mantap di Jakarta. Tapi saya belum pernah melihat WL yang seperti itu. WL yang seperti itu kalau ada di dalam gereja saya langsung konselat di hari itu juga. Karena saudara bayangkan kan, haleluya, mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Glorisa. Itu tidak enak gitu. Aduh, kita tepuk tangan yang kencang dong. Aduh, rasanya kalau dia WL dan saya duduk di depan, saya turun dulu. Kayaknya nggak cocok banget. Tapi itu ada di Jakarta dan itu masuk di dalam gereja. Dan itu paling keren, itu paling ngetrend. Jadi kalau semua presenter, semua agak kebencong-bencongan itu lebih keren. Tapi saya bilang hamba Tuhan jangan kebencong-bencongan. Kalau hamba Tuhan lebih bahaya lagi, berbahaya. Oke, yang berikutnya yang iblis serang. Dari apa yang ada pada kita, hati-hati tentang ini, khayalan yang terlalu tinggi. Saudara katakan, Bu, masuk kita boleh khayalan terlalu tinggi? Boleh dong. Kita kan punya cita-cita tinggi, boleh dong. Soekarno katakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit, kan boleh dong. Apa yang kita inginkan boleh dong. Saya bilang boleh saja, tapi jangan besar pasak daripada tiang gitu. Kita punya gaji sedikit, tapi kita mengharapkan segala sesuatu yang kita miliki yang besar. Kita boleh punya pesawat enggak? Saya tanya. Boleh. Kita berdoa, Tuhan kasih kita pesawat, Tuhan kasih pedestrian ini pesawat, supaya waktu kalau kita menginjil kemana-mana kita naik pesawat, gak usah pergi dari sini aja naik. Tuhan bilang, aku akan kasih, saudaraku. Tapi aku mau tanya, hanggarnya di mana? Tempat parkirnya di mana? Kita bercita-cita tinggi, boleh. Kita minta Tuhan kasih aku mobil limo yang panjang dong. Satu kali isi satu kampung ada di dalamnya. Tuhan bilang boleh. Cuma mau parkir di mana? Kalau kita di Indonesia itu semuanya di gang. Becak masuk aja sempit. Lu minta limousine. Mau masuk taruh di mana? Semua boleh. Tapi jangan menghayalkan terlalu tinggi. Amin. Kita tidak menghayal seperti Bang Tohir. Setiap pagi dia duduk dan dia katakan, hari ini kalau saya punya uang beberapa miliun, saya akan membeli mobil yang mewah. Setelah saya punya mobil mewah, saya menghayal lagi. Kemudian saya membeli satu gedung yang tinggi. Saya akan bangun hotel. Sesudah saya punya hotel, saya akan bangun beberapa bank. Saya akan duduk menghayal lagi. Kalau saya akan menjadi seorang donatur yang baik. Setiap orang saya memberikan uang sebanyak yang mereka mau. Saya akan menjadi donatur yang terhebat di dunia ini. Melebihi orang terkaya di dunia ini. Kemudian ada temannya bilang, kalau lu kasih uang lu semua, habis dong harta lu. Dia bilang, enggak, besok pagi gua bangun menghayal lagi. Kita tidak seperti itu menggantungkan cita-cita kita. Bukan? Hati-hati dengan musuh yang berikut. Yang ketiga adalah iri hati dan serakah. Jangan iri hati, jangan serakah. Karena Tuhan berkati kita, Tuhan tempatkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau saudara masih punya modal demikian, kerjakan dengan itu dan mengucap syukur. Saudara jangan protes Tuhan. Tuhan, kok dia lebih baik daripada aku? Kok Tuhan dia lebih hebat daripada aku? Aku kok begini-begini saja. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Sampai satu hari suaminya, ada satu orang bapak datang kepada saya dan dia katakan, Pak, aduh istri saya Pak, setiap hari dia katakan kepada saya, Pak, kok kamu gak seperti tetanggaku? Tetanggaku punya ini, tetanggaku punya itu, tetanggaku punya ini. Setiap hari dia bilang tetanggaku punya ini. Dia kemana-mana aja, dia punya segala sesuatu. Kok rumah kita seperti lapangan bola, nggak ada isi sama sekali. Coba dong, kredit kek, apa kek. Langsung dia bilang, ya nggak apa-apa, tetangga punya semua, tapi saya sudah menginjak
Tuhan kirim saya untuk pergi kemana-mana. Saya melihat, saya menginjak tanah Papua, saya menginjak Kalimantan, saya menginjak Sumatera, saya menginjak tempat-tempat yang lain. Cuma ada satu yang belum gua injak. Istrinya bilang apa? Mulut lu yang gua belum injak. Dari tadi cerewet melulu. Jangan iri hati, jangan serakah. Hati-hati tentang iblis akhir zaman akan ini. Yang berikut adalah kemalasan dan tidak mau kemalasan dan tidak mau berkorban. Selalu luar biasa. Pengorbanan ini Tuhan mau. Kemalasan. Hati-hati iblis pakai ini tuh malas berdoa, malas datang ke tempat ini, malas melakukan hal-hal karena kita punya masalah hidup yang terlalu berat. Justru ada masalah kita harus rajin. Justru kita punya masalah bukan kita makin mundur, tapi kita makin semangat. Saudara, saya mau bersaksi bahwa Tuhan, mungkin saya sudah bersaksi di tempat ini, tapi saya bersaksi istri saya belum ada, sekarang istri saya ada di tempat ini. Kami berdua bergumul untuk Tuhan memberikan anak itu 10 tahun lebih. Kalau dia bersaksi lebih dahsyat karena dia mengalami itu saya sendiri. Dia mengalami hal itu sendiri bagi diri dia sendiri. Sampai akhirnya dalam satu stasiun TV di Jakarta kami bersaksi. Dan efek dari kami bersaksi itu banyak orang menulis, memberi komentar. Dan mereka menjadi berkat bagi mereka. Bahwa hal-hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Di saat setiap bulan dia selalu pegang perutnya dan dikatakan terima kasih untuk anak yang kau berikan. Orang-orang tanya, udah hamil? Belum. Tapi setiap bulan dia pegang perutnya dan dikatakan terima kasih untuk anak yang kau berikan. Sudah punya anak? Belum. Bukan 1 tahun, 10 tahun lebih. Setiap hari dia mengucap syukur, setiap hari dia nyanyi memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia tidak pernah putus harap. Dia selalu percaya bahwa apa yang Tuhan janji adalah hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kemalasan dan ketidakmauan berkorban itu akan membuat kita iblis akan pakai hal itu untuk membuat kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Yang berikut, memiliki pikiran yang picik, memiliki pikiran yang kerdil. Jangan kita memiliki pikiran yang kerdil, kita harus berjiwa besar. Apapun kata orang, apapun yang kita alami setiap hari, apapun yang kita hidup setiap hari, kita harus menjalani dengan pikiran yang hebat, pikiran yang luar biasa. Jangan izinkan iblis mempengaruhi pikiran kita. Hati-hati 8 hal ini. Iblis mempengaruhi pikiran kita sampai kita melihat jangan-jangan sedikit-sedikit, jangan-jangan kita baru haji, jangan-jangan gua flu nih. Haji, jangan-jangan gua flu nih. Kita baru nggak enak perut sedikit, jangan-jangan gua diare nih. Padahal mungkin masuk angin. Kita baru nggak enak badan, aduh jangan-jangan gua punya penyakit pinggang kambuh. Waktu kita mau menjudge atau menghukum diri kita, hal itu akan terjadi. Itu pada diri sendiri. Bagaimana orang lain terhadap kita? Ketidakpengertian tentang kehendak Allah. Oleh sebab itu mengertilah kehendak Allah. Alkitab katakan jangan bodoh, tetapi mengertilah kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah ingin memberkati saudara, Allah ingin membuat engkau hebat, Allah ingin mengangkat engkau tidak turun, tapi Allah akan membuat engkau menjadi orang-orang yang hebat, menjadi naik dan tidak pernah turun. Yang berikutnya, hal-hal yang iblis akan melawan kita adalah ketidaktekunan dalam pendidikan kepada Allah. Saya terima kasih kepada anak yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dua setiap malam dan saya baca satu buku mengenai bagaimana mendidik anak. Tapi saya praktekkan itu sejak anak itu di dalam rahim istri saya. Setiap hari saya baca cerita kepada dia. Setiap hari saya panggil namanya. Saya nggak tahu dia lahir perempuan atau laki-laki, tapi saya selalu panggil namanya dan saya katakan, saya ngomong seperti dia hidup. Saya selalu ambil headphone, ya, kop telepon, dan saya taruh di perut istri saya. Kadang-kadang istri saya geli-geli dan dia bilang, aduh suami saya ini udah
rada-rada gitu. Maksudnya nggak sehat. Masa orang punya perut yang hamil itu ditaruh ke telepon gitu, headphone gitu ya. Saya putarkan lagunya dan saya katakan, kamu dengar lagu, saya bicara dengan dia. Kamu dengar lagu dong. Ini lagunya enak. Saya cerita seperti teman ada di depan saya. Saya cerita, padahal dia masih ada di dalam rahim. Saya cerita dengan dia tiap hari pagi. Saya bilang, selamat pagi, halo teman, apa kabar? Luar biasa bukan? Saya ngomong seperti begitu. Sampai istri saya pikir, wow, suami saya ini mungkin karena semangat punya anak, sarafnya agak miring sedikit. Saya bercerita dengan dia, saya berbicara dengan dia setiap hari. Saya berterima kasih untuk anak ini sampai sekarang. Setiap pagi dia bangun, dia berdoa sendiri. Dia melakukan, dia mau tidur, dia berdoa. Kami berbicara dengan dia, tidak perlu bentak dan marah. Dia mengerti sekali. Kalau kami dua dalam mobil berbicara terlalu keras, kami dua sudah berdebat di dalam kendaraan, ada dia langsung interupsi. Dia bilang, Mama Dad, boleh nggak nanti kalau saya turun baru lanjutkan pembicaraan. Maksudnya lanjutkan debatnya lagi, lanjutkan perkelahiannya lagi. Kalau saya sering sengaja tidak mau berdoa, dia selalu tarik tangan saya, dia bilang, masa tidak berdoa, masa tidak mau mengucap syukur untuk hari ini. Jadi anak itu dia hidup seperti orang yang dewasa. Kenapa? Di dalam perutnya setiap hari baca firman Tuhan, di dalam perutnya setiap hari dia mendengar, dalam waktu dia masih di dalam rahim ibunya, setiap hari didengar kata-kata kebaikan. Setiap hari aku panggil dia, setiap hari aku bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau dia perempuan waktu itu. Sampai saya beli baju semua pink. Waktu saya bawa ke rumah sakit, suster bilang, Bapak tahu nanti Bapak punya anak pink. Karena istri saya, dia harus bed rest 1 bulan lebih di rumah sakit. Saya katakan, ya dia pasti perempuan, itu iman saya. Jadi saya beli pink. Waktu keluar laki-laki, saudara. Jadi dia pulang laki-laki berbaju pink, saudara. Dia pulang ke rumah, saya panggil dia Pinky. Hari itu dia pulang sama, wow, engkau tambah kenceng gitu loh warnamu. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang Tuhan berikan, apa yang engkau mau Tuhan lakukan, itu yang Tuhan buat. Ketidaksiapan untuk berubah. Hal yang ke-8 yang iblis akan memporak-porandai kita adalah ketidaksiapan untuk berubah. Kenapa? Kita terlalu keras kepala. Kenapa? Kita terlalu tahu segala sesuatu. Kalau kita mendengar khotbah, kita bilang, gue udah tahu. Kalau kita mendengar apa kata orang, gue udah tahu. Kalau istri kita baru ngomong, lu tutup mulut, gue udah tahu. Suami kita baru ngomong, istri bilang, gue udah tahu Pak. Pendeta juga ngomong sama dengan yang lu ngomong, gue udah tahu. Ketidaksiapan untuk kita berubah ini membuat modal yang Tuhan kasih itu bisa hilang dari kita. Dan ketidaksiapan untuk kita berubah ini membuat rencana ada Allah gagal dalam kehidupan kita. Apa yang saudara mengerti malam hari ini? Pegang modal yang Tuhan berikan bagi kita, kuat-kuat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk malam hari ini, untuk kebenaran yang kami belajar bersama. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kami modal untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dan hidup berharap kepada Tuhan. Tapi kami tahu bahwa iblis juga mempunyai rencana untuk menggagalkan rencanamu di dalam kehidupan kami. Karena janjimu bagi kami adalah Engkau memberkati kami dalam segala perkara. Engkau menjaga kami, melindungi kami, bahkan Engkau membuat pagar sekeliling kami. Tapi iblis mencoba-coba merusak semua itu supaya rencanamu gagal dalam kehidupan kami, supaya kami tidak dapat mengandalkan Tuhan, kami tidak berharap kepada Tuhan, kami tidak melihat mujizat dan hidup berjalan dalam mujizat. Bahkan kami gagal sampai setiap hari kami hanya memprotes Engkau dan bersungut-sungut tentang apa yang Engkau berikan bagi kami. Malam hari ini kami belajar tentang iman, betapa hebat iman, betapa luar biasa iman. Karena kami percaya di dalam iman Tuhan memberikan kami pengampunan.
Karena di dalam iman Tuhan memberikan kami pembenaran. Karena di dalam iman kami memiliki Roh Kudus. Karena di dalam iman kami menang atas setiap serangan setan. Karena di dalam iman kami menang atas tipu daya iblis. Dan di dalam iman itu kami keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, tambahkan imanmu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang meninggikan Engkau. Dan setiap pagi kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang datang, apapun pergumulan mereka, Tuhan mau tolong dan Tuhan yang menyempurnakannya. Setiap keluarga yang datang malam hari ini, Bapak, Ibu Tuhan, Engkau Raja, bahkan Engkau yang menjadi kepala dalam setiap keluarga. Persoalan apapun yang kami alami, kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami cakap bahkan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak, ajari kami berterima kasih untuk setiap keadaan kami. Keadaan itu senang atau tidak senang, keadaan itu susah, keadaan itu tidak enak, keadaan itu tidak membuat kami nyaman, tapi kami mau melihat bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala perkara yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan mujizat Tuhan, supaya kami boleh katakan semua karena Tuhan. Terima kasih untuk firman malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya.